praktek prostitusi, tentu ada dampak-dampak negatif yang muncul ya. Yang pertama, narkoba. Ya jelas kalau di mana ada tempat karaoke, ada tempat prostitusi, pasti di situ juga ada narkoba. Ya, ini sangat marak sekali di sini sampai anak-anak remaja pun sangat banyak yang kena eh, dampaknya. Kemudian yang nomor dua ada HIV AIDS. Ya tentu karena seks bebas, HIV AIDS juga sangat berpotensi menyebar begitu masif. Yang ketiga ada krisis moral, anak remaja sangat rentan rapuh moralnya karena lingkungan, juga banyak kasus perceraian. Jadi itu beberapa dampak negatifnya. Yang terakhir ada kriminal. Sebagai tempat wisata yang terbuka untuk umum, eh, tentu siapapun orang bisa datang ke Tretes. Akibatnya banyak kasus yang terjadi di lingkungan Tretes ya, mulai dari pembunuhan, mungkin kasus-kasus kriminal yang lain. Kadang kita ini di sini kadang malam-malam ada orang ribut gitu kan, waktu orang kita tidur kan, tiba-tiba ada yang ribut gitu kan, berantem. Itu biasa di sini. Itu biasanya ada orang yang apa booking apa PSK kemudian nggak mau bayar atau bayarnya kurang itu terus ribut. Itu biasa di sini sampai orang tetangga itu sampai bangun kalau tidur. Atau orang di sini nyebutnya sebagai apa maling kelamin. Ya dari kita searching di apa media, banyak sekali kasus kriminal yang terjadi di lingkungan Tretes. Ini saya hanya sampaikan beberapa saja, tentu yang lain masih sangat banyak sekali. Ada pembunuhan, ada tentang sabu. Ini banyak sekali kalau Bapak Ibu mau buka di Google saja, sangat banyak kasus-kasus kriminal yang terjadi di lingkungan Tretes. Satu yang eh, saya baru saja tahun-tahun kemarin 2024 ya, ini yang saya garis bawah ini, perempuan muda tusuk kekasih di Tetes. Nah ini begitu kabar ini viral masuk media, kebetulan besoknya beberapa hari kemudian saya berkesempatan misi di lapas ya. Dan kebetulan tersangka itu yang membunuh itu ya, pas di depan saya gitu kan. Jadi kalau apa tahu apa dia tahu kalau saya dari teater ya. Kemudian apa teman-temannya langsung eh, apa langsung saling rame gitu kan komentar, oh ini dari teater kasus kemarin, jadi rame langsung jadi perbincangan gitu. Jadi kalau begitu kami ke lapas itu kalau bilang dari Tretes sudah waduh apa warga-warga sana itu sudah langsung heboh gitu kan karena banyak sekali yang memang punya kasus di Tretes gitu. Kemudian ada kasus remaja tadi ya karena lingkungan, karena narkoba juga, jadi sampai pengaruhnya mereka sebagian juga putus sekolah. Jadi ada anak-anak kebetulan eh, dulunya juga sempat ngaji karena pergaulan, karena lingkungan, karena narkoba sampai ya susah karena sudah kena narkoba itu kadang kan anaknya itu gimana gampang
gampang-gampang susah gitu kan, susah dinasehati. Terus kalau malam itu jarang pulang, begadang, jarang tidur gitu. Akibatnya sekolahnya terganggu dan sampai dikeluarkan dari sekolah. Anak-anak yang kami kumpulkan ini juga sebagiannya adalah mereka yang sekolah karena narkoba. Jadi anak-anak yang ngaji di tempat kami pun anak kecil gitu ya, masih usia TK, SD itu kadang mereka mungkin belum sadar gitu kan, karena memang di rumahnya ada yang jadi tempat karaoke, jadi apa tempat penyewaan kamar-kamar. Jadi ada yang kadang sempat bawa apa kayak kondom, bawa botol gitu yang bekas-bekas anggur, bir atau yang lain. Jadi secara nggak langsung lingkungan itu mempengaruhi eh, pola pikir dan cara bergaul mereka. Ini yang mungkin harus kita eh, perhatikan ya, terutama di ya kebetulan mereka mayoritas umat Muslim. Kembali lagi saya ulangi, memang untuk toleransinya kebanyakan di kalau untuk antar umat beragama tidak ada konflik yang muncul gitu ya. Cuma di interan sendiri ya banyak gesekan-gesekan karena hal demikian. Kemudian untuk HIV AIDS ini juga lumayan banyak. Kebetulan juga kami sempat bertemu dengan para giat HIV AIDS. Jadi mereka dikumpulkan atau pertemuan dengan petugas kesehatan dari puskesmas ya. Mereka mendapat pendampingan untuk HIV AIDS, tentu untuk bagaimana mengentas mereka, dan sebagian juga dari mereka juga para ya guna susila itu, para wanita susila. Kemudian yang terakhir, jadi anak yang kami ceritakan tadi anak-anak yang ngaji juga, jadi nggak semuanya mereka itu anak orang yang normal-normal saja. Jadi ada sebagian memang dari mereka adalah orang tuanya itu mucikari, atau yang orang tuanya bekerja sebagai dinas susila, atau ada anak-anak yang memang mereka hidup kurang perhatian dari orang tua karena korban dari perceraian. Karena di sini eh, apa lazimnya orang kalau di sini di daerah sini kalau bilang Tretes itu kan daerah hitam ya. Jadi saya pergaulan bebas itu, dunia malam itu sangat lumrah di sini. Jadi orang mungkin gampang untuk coba mencari pasangan di luar yang sah. Akibatnya jadi korban adalah anak-anak mereka yang kurang perhatian dari orang tua. Ada yang tinggal hanya dengan neneknya, ada yang hanya tinggal dengan kakeknya, ada yang hanya tinggal dengan ibunya, ada yang cuma dengan bapaknya. Akhirnya mereka kurang perhatian yang semestinya. Jadi mereka kurang ke arah itu, dan yang salah ya akhirnya mereka ikut kena narkoba dan yang lain sebagainya. Jadi mungkin itu sekilas potret gambaran di lingkungan Tretes yang bisa kami sampaikan ya. Jujur mungkin materi ini kurang eh, kurang berbobot ya, karena hanya bonek ya, bonek nekat nih kami di apa, Surabaya bonek ya. Selebihnya ya mudah-mudahan yang sedikit ini nanti dapat koreksi dan masukan dari teman-teman, dan mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk
kami dan untuk semuanya. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak moderator, Bapak Ahmad Yani. Oke, terima kasih Bapak narasumber. Eh, jadi Bapak Ibu, setidaknya ada dua kesimpulan tadi yang bisa kita tarik dari pemaparan Bapak Ahmad Zaimul Umam. Yang pertama, eh, tidak ada konflik antar umat beragama yang terjadi di Tretes. Baru yang kedua, justru yang ada itu adalah di internal agama, khususnya agama Islam. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini kami membuka kesempatan untuk kita lanjutkan dengan berdiskusi. Mungkin sebelumnya ya Pak ya, Pak narasumber mungkin bisa menceritakan atau bisa menggali seperti yang simpulan pertama tadi tidak ada konflik antar umat beragama, mungkin bisa digali Pak apa yang menyebabkan tidak ada konflik umat beragama di Trites. Bagaimana kondisi keumatannya Pak? Misalnya ada dari teman-teman berbagai daerah kemarin itu potret toleransi kerukunannya itu misalnya kan ada gereja berdampingan dengan masjid kan Pak. Mungkin boleh Bapak narasumber jelaskan lebih lanjut apa penyebab tidak adanya konflik antar umat beragama di daerah Tretes itu. Bagaimana potret kerukunan umat beragama di sana Pak? Terima kasih Pak. Ya, Ah, untuk kerukunan antar umat beragama sendiri di Tetes, karena memang selama ini karena ada hal yang membuat harus untuk nyaman-nyaman saja. Bahkan ketika hari raya pun istri saya seringkali dapat hadiah dari keluarga pendeta yang kebetulan gerejanya dekat rumah. Jadi karena memang kesadaran dari warga sini juga dari kaum kaum umat Kristiani maupun dari umat Islam yang sudah bisa mengerti satu sama lain saja. Gitu. Jadi tidak ada lagi sensi apa, perbedaan agama yang ada di wilayah atas meskipun banyak gereja di sini ya, 12 gereja yang berdekatan. Mungkin itu Pak yang oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu atau melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Hmm, ya, baik Pak. Jadi tadi dari penjelasan berikutnya dari Pak narasumber hubungan eh, antara umat beragama di Tretes ini seperti tadi contohnya adalah eh, istri dari Pak narasumber ini mendapatkan hadiah ya Pak ya dari pendeta. Eh, Berkaitan dengan yang tadi ada Pak, penyakit-penyakit masyarakat tadi HIV, narkoba gitu. Apakah ada peran lembaga agama di sana Pak? Atau yang remaja-remaja tadi Pak? Itu kan dijelaskan tadi mereka itu ada yang terkena penyakit masyarakat lah kita bilang. Apakah ada memang di antara mereka itu Pak dalam satu keluarga itu berbeda agama dia, tapi terbangun toleransi di dalam keluarganya berkaitan dengan misalnya menangkal dari kenakalan-kenakalan remaja seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak.
untuk yang beda agama gitu ya Iya, dalam satu kira-kira keluarga. bagaimana? Entah ada Pak yang berbeda agama dia dalam satu keluarga, bagaimana hubungannya Pak gitu. Ya, ya ada di sini yang beda agama dalam satu keluarga. Kebetulan tangga kami nggak jauh itu ada yang menantunya Muslim, orang tuanya non Muslim, ada dan mereka rukun-rukun saja gitu. Dan rumahnya malah berdekatan dengan masjid, samping masjid pas. Gitu. Jadi saya kira kesadaran eh, ya, di sini orang-orang di sini sudah sangat sangat baik lah. Jadi nggak ada masalah lagi dengan orang yang berbeda agama. Cuma masalahnya yang sering gesekan itu yang sama-sama Muslim mungkin ya. Ya, karena di sini ada praktek-praktek prostitusi itu yang apa, menyalahi aturan agama seringkali para aktivis-aktivis apalagi dulu waktu masih ada FPI itu kan sering ada sweeping-sweeping itu yang jadi konflik yang lumayan sering terjadi. Oke, baik Pak, terima kasih. Eh, ini ada masuk, ada dua pertanyaan ini ya Pak. Pertama dari Ibu Fikoh Nugrawati, izin bertanya Pak narasumber, si Ibu PSK apa nggak diajak ke majelis ilmu atau melakukan pendekatan minimal ilmu agama sedikit yang mereka pahami agar pelan-pelan bisa berubah dan meninggalkan kebiasaan tersebut. Silakan Pak, ditanggapi Pak. Eh, kami sudah pernah ya, bahkan ada salah satu dulu waktu ada salah satu anak dari itu kan yang ikut ngaji dan juga datang ke rumahnya. Bahkan sering kali kita adakan ngaji di tempat di wismanya gitu yang ada para PSK-nya. Kadang kita juga sedikit apa waktu ngobrol-ngobrol kita singgung masalah agama dalam kunjungan kita beberapa wisma yang lain juga kita sempat sampaikan masalah keagamaan diacak-acak. Tapi kembali lagi memang yang pertama kan hidayah itu kan milik Allah kan ya. Yang nomor dua memang apa ya mereka itu anggapan mereka itu ya mereka itu bekerja gitu ya mereka anggap itu kan. Kalau masalah yang lain ibadah ya kayak sholat mungkin mereka bagian yang mungkin meskipun mungkin kebanyakan tidak ya tapi ada yang sholat bahkan kalau zakat fitrah pun mereka tetap ikut zakat ke masjid ya kami sendiri melihat mereka zakat ke masjid bahkan kalau ada tawaran untuk infak sedekah pun mereka ikut infak sedekah gitu. Jadi uh, gimana ya kalau masalah ya tadi itu hidayah itu kan milik Allah kan ya kita sudah pernah mengajak mereka tapi memang tidak gampang bahkan salah satu wisma yang dulu pernah kita datangi gitu kan jadi kalau mereka misalnya pas malam Jumat terus mereka pada zikir istighosah gitu kan tentu dengan niat supaya mereka lancar kan usaha mereka tapi begitu ada tamu ya ya mereka apa pergi izin pamit gitu jadi istilahnya mereka itu menganggap bahwa pekerjaan mereka ya pekerjaan dan keagamaan ya keagamaan gitu. Menganggap itu suatu hal yang nggak bisa dipisahkan dari mereka rumitnya begitu ibu ya mungkin itu bisa menjawab
barangkali. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Mahyarudin Nasution. Langkah apa saja yang sudah dilakukan Pak narasumber dalam mengentaskan PSK menjadi pekerja produktif lainnya? Terima kasih Pak. Kalau kami pribadi, kalau ya kalau penyuluh kan hanya sekedar memberi saran gitu, pendekatan gitu. Kalau secara finansial jelas mungkin kami belum siap ya. Tapi memang dulu sudah pernah, kalau dari eh, pernyataan dari para tokoh-tokoh itu memang dulu sudah pernah diberi kayak kerajinan gitu kan. Tapi ya kembali lagi, kalau ibarat orang bilang kan ada pekerjaan yang mudah kok, yang nggak butuh effort lebih. Jadi ya banyak yang nggak respon gitu. Apalagi di sini kan saling berkaitan antara mereka para PSK juga warga yang menyediakan kamar, menyewakan kamar-kamar, rumah-rumah yang mungkin punya kamar lebih ada yang disewakan, pula yang tukang ojek, ada yang jualan makanan gitu kan, mereka saling mengambil keuntungan. Jadi susah gitu, karena sudah menjamur menjarah daging. Bahkan yang terbaru kemarin saja, razia dari Satpol PP kan itu sempat ribut antara Satpol PP dengan warga yang menjadi pengaman ya, atau penjaga keamanan mereka. Mereka nggak terima karena sama-sama saling mengambil keuntungan. Jadi upaya kami ya hanya sebatas memberi pendekatan keagamaan saja. Sementara begitu, kalau untuk finansial yang lain, saya rasa belum siap ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Ini ada yang sudah mengangkat tangan. Ini Pak eh, Maksudi ya, Pak Maksudi Jawahir. Kepada Bapak Maksudi, kami persilakan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya Pak. Ya, Pak Maksudi. Oh iya, Ya, ini silakan HP-nya. Pak. Ya, Ya, terima kasih. Mohon ya. maaf ini HP saya agak error juga ini kayaknya ini. Terlalu Siapa? panas ini. Oke, Kelamaan. siapa? Ya, siapa? Iya. Jadi eh, memang ini masalah eh, banyak ya di masyarakat kita, di lingkungan kita gitu. Bahkan istilahnya bukan hanya di tempat wisata saja gitu ya. Sampai Ya, di perkampungan kayak menyebar kayak gitu gitu. Dan apa namanya? Sudah menjadi penyakit yang menular gitu. Bisa dikatakan barangkali kalau boleh bahasa penyakit ya penyakit lah gitu ya. ya, Eh, jadi penyakit macam-macam gitu. Jadi menular, merambat gitu. Dan kalau saya, menurut kami gitu ya, secara secara apa namanya kacamata agama gitu ya, hmm, yang mana saya yakin pemerintah itu sepakat gitu. Eh, Artinya masalah ini harus segera di penyelesaiannya harus menyeluruh, melibatkan banyak pihak gitu. Karena kalau enggak ya yang rusak itu bukan hanya agama, bangsa dan negara akan rusak gitu. Jadi semuanya akan rusak gitu kalau dibiarkan gitu. Nah, sebetulnya saya di sini tidak ingin bertanya ya, punten ini Pak ya. Jadi berbagi eh, pengalaman barangkali gitu. Karena saya juga sama-sama penyuluh ini Pak. ya, Eh, saya dari Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten gitu. Jadi dengan
dengan kerjasama yang baik itu mudah-mudahan eh, yang kita harapkan menjadi masyarakat yang istilahnya bebas dari ya minimalnya bisa meminimalisir lah gitu dari segala kemungkaran kemaksiatan gitu. Itu mudah-mudahan bisa bisa diwujudkan gitu, termasuk ya di tempat-tempat apa wisata gitu. Jadi pengalaman saya pribadi gitu menghadapi yang semacam itu ya, eh, pendekatan pendekatan, meskipun meskipun enggak secara langsung tapi lama-lama mereka berpikir juga gitu yang pada akhirnya kemudian memahami bahwa itu nggak baik gitu. Karena sebagian orang itu ya meskipun melakukan pada dasarnya dalam hatinya itu nggak baik gitu sebetulnya gitu. Nah, kalau mendengar dari pemaparan pemateri ya narasumber tadi gitu, itu eh, apa namanya kurang lebihnya ya sama di mana-mana gitu. Dan kita terkait khusus masalah masalah pemikiran atau pemahaman sebagian masyarakat lah ini kerja gitu ya. Itu memang tidak bisa dipungkiri gitu. Sebagian orang ada gitu. Anggapannya itu kerja yang sebuah kerjaan gitu. Maka kalau saya melihat itu sebuah pemahaman yang salah gitu. Bisa dikatakan syubhat gitu. Ada syubhat di situ gitu. Jadi untuk penyelesaiannya perlu diluruskan dari situnya dulu gitu. Baru kemudian selanjutnya dan selanjutnya gitu. Dalam sejarah Islam ada kelompok Khawarij yang mengkafirkan eh, kelompok lain. Ini sejarah ya, artinya nanti ada korelasi, ada barangkali yang bisa dipetik gitu dari kisah itu gitu. Jadi itu kelompok itu mengkafirkan gitu, dan terjadi perpecahan kan waktu itu ya. Nah kemudian kalau tidak salah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas itu minta izin ya untuk berdiskusi, untuk komunikasi dengan kelompok Khawarij itu gitu. Untuk dibuka syubhat-syubhatnya, dibedah, diberikan pemahaman yang pada akhirnya kembali ke jalan yang benar, kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maksud saya eh, dengan belajar dari sejarah, dengan apa namanya pengalaman, kemudian dengan wawasan-wawasan gitu, mengiringi kemajuan teknologi, mengiringi eh, tempat-tempat wisata yang semakin digalakkan juga sampai di kampung-kampung itu banyak juga sekarang ini gitu, karena ada dananya gitu. Itu para para penegak agama ya, para penyuluh agama gitu dan semodelnya memang dituntut harus harus berperan aktif, tidak bosan-bosan gitu. Terutama belajar dari sejarah itu penting sekali gitu. Ya, jadi itu barangkali pengalaman pengalaman saya gitu. Eh apa namanya? Menghadapi hal-hal semacam itu gitu. Yang apa hasilnya ya sebagian dari pengalaman itu alhamdulillah ada gitu. Termasuk saya juga punya pernah pengalaman di sebuah pulau di tengah laut yang waktu itu sempat panas-panasan ya dua kelompok masyarakat penduduk di pulau itu terpecah menjadi dua gitu. Saya waktu itu diajak sama Pak Camat ya dan bersama Pak Kapolsek juga Kapolres dari kabupaten. Nah, itu pengalaman Pak ya. Jadi kita tetap semangat Allah ini eh, berbagi saja gitu. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Maksudi eh, atas masukannya terkait dengan dampak daripada kalau penyakit masyarakat seperti prostitusi itu ada di daerah-daerah kita. Berikutnya lagi, ini ada pertanyaan dari Ibu Aisyah. Izin bertanya, Pak narasumber.
bagaimana cara agar para PSK meninggalkan pekerjaannya supaya mereka tidak menganggap PSK itu sebagai sebuah profesi. Karena kebanyakan ibunya PSK, anak ikut PSK, dan hal ini sulit diberantas. Silakan Pak narasumber. Ya mungkin kalau sebatas upaya ya mungkin ya sebagai penyuluh kami hanya memberi pengertian ya, memberi pemahaman. Intinya kalau mungkin kalau mereka alasan mereka untuk finansial ya, itu yang berat ya. Ada pengalaman ya satu orang si mereka ingin salah satu PSK gitu kan, terus nikahi, ya tujuannya bagus ya. Jadi dia ingin menyelamatkan mungkin supaya dia lepas dari pekerjaan haram itu. Jadi karena kebetulan nikahi PSK ini bukan orang yang mungkin secara finansial berlebih, sedangkan PSK itu kan identik dengan hidup glamor ya. Mereka mungkin sekali dapat job atau dapat uang banyak, terus biasa terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketika dapat suami yang mungkin secara finansial kurang mendukung, dan ternyata ya tidak lama, cuma hitungan bulan saja, itu wanita yang dinikahi oleh seorang yang ingin mengentaskan dia dari pekerjaannya. Tiba-tiba saja dia pergi, tidak bertahan lama. Cerita sesampainya kami di Ya, kembali lagi dan tadi itu mungkin ya, hidayah itu nggak bisa dipaksakan. Kita bisa berusaha untuk memberi pengertian saja. argumentasi Mungkin itu jawaban kami. yang banyak terjadi sang Allah memakan waktu yang Suaranya Pak Ahmad Yani belum kedengaran, mikrofonnya belum dinyalakan. Siap, siap Bang. Siap Bang. Jadi ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Nando Kaban dari Merauke. Pertanyaannya Pak, apakah praktek hiburan malam ini sifatnya sembunyi-sembunyi atau terselubung atau merupakan lokalisasi di kota Tretes? Sebab apabila merupakan komplek lokalisasi tentu ada pengawasan dari Pemda setempat. Nah, ibaratnya eh, udah ditentukan tempatnya ini Pak, berarti sudah adalah izinnya kan begitu Pak. Boleh dijelaskan Pak? Terima kasih Pak. Kalau izinnya tidak ada ya karena ilegal ya kan, tidak ada yang meresmikan tempat lokalisasi ya. Tapi memang ternyata dari dulu sudah dikenal sebagai tempat gitu. Ya orang manapun tahu lah kalau daerah Jawa Timur orang Brebes tahu. Mungkin dari Jakarta pun yang pernah ke Jawa Timur pun juga tahu ya. Kalau terselubung sembunyi-sembunyi, mereka memang eh, apa sembunyi-sembunyi sih enggak ya. Kalau kita yang di sini setiap hari melihat berpapasan ya begitu begitu saja ya. Kita gampang mengenali mereka gitu, mana yang misalnya mana yang PSK, mana yang bukan, itu gampang sekali. Kan juga ada yang tinggal eh, berdampingan dengan masyarakat. Justru karena ilegal ini dia menyebar di masyarakat gitu saja. Memang tidak ada labelnya, cuma ya semua orang tahu. Jadi kalau orang ke Tretes ini ya,
Jadi kalau malam-malam libur begini, malam tanggal merah gitu, orang bawa mobil, bawa motor aja sudah ada yang apa nunggu di pinggir jalan tuh. Kalau bahasa orang sini tuh awe-awe, apa, menawarkan jasa mau diantarkan ke penginapan mana, sekalian layanannya apa. Jadi bukan rahasia lagi. Kalau ataupun pemerintah nggak tahu ya, tapi sering mereka pemerintah rahasia itu sering. Seharusnya ya tahu seharusnya. Tapi nyatanya sampai sekarang tetap berjalan gitu. Ya mungkin itu Pak Moderator. Oke, terima kasih. Eh, jadi eh, nampaknya Pak Kasubdit sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya siap. Ya Bang. Ya, siapa? Ini dari dari Pak, nampaknya orang sempurna pertemuan kita pada malam ini Pak. Jadi kami mohon kepada Kasubdit untuk menyampaikan arahan bimbingan ataupun kata-kata pengantar dalam diskusi kita pada malam hari ini. Izin Pak, diskusi sudah kami lanjutkan lebih awal Pak. Terima kasih. Ya Bang Yani, terima kasih Bang Yani ini. Siapa? Eh, kita bisa bertemu, mudah-mudahan bisa ketemu secara off air ya, untuk offline. Eh, terus Mas Umam ya, Mas Umam sebagai narasumber saya sampaikan terima kasih. Ya, mohon maaf tadi masih di perjalanan biasa dari baru baru selesai mengikuti pelatihan on campus, latihan kepemimpinan on campus untuk kemudian implementasinya di bulan-bulan ini. Terima kasih pada kawan-kawan semuanya yang setia mengikuti diskusi debat. Eh, ya mungkin perlu kami sampaikan juga, ya temanya cukup menarik juga karena em, dalam dalam teori penguatan kohesi sosial itu kita membutuhkan berbagai macam cara, sarana, kemudian media menguatkan kohesi sosial atau daya rekat di tengah masyarakat. Memperkuat daya rekat itu kan bisa dengan berbagai cara, di antaranya dengan mengembangkan ekonomi kreatif, kemudian kebudayaan, kegiatan lingkungan, terus juga pariwisata dan lain-lain itu bisa menjadi cara dan media untuk memperkuat ikatan sosial dengan masyarakat, terutama yang heterogen itu. Ketika masyarakat sering bertemu, sebagai kelompok sering bertemu, bekerja sama, kemudian berusaha untuk meraih satu tujuan yang sama, itu biasanya kemudian akan tercipta atau ada kohesi sosial itu semakin kuat. Dan ketika kohesi sosial itu sudah kuat, itu mereka akan tumbuh rasa saling percaya di antara mereka, dan di saat seperti itu ya tidak lagi dibutuhkan kampanye-kampanye tentang toleransi, kerukunan dan lain-lain itu, karena mereka sudah merasa saling memiliki, saling menyatu dan punya tujuan serta target yang sama. Itu terkait dengan toleransi di tempat wisata gitu ya. Atau yang saya bilang ya pengembangan pemeliharaan lingkungan itu bisa menjadi salah satu media, salah satu perangkat tools yang bisa kita gunakan untuk memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Nah, kemudian ya kami juga mungkin perlu sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, bagi mungkin di antara peserta yang hadir saat ini ada yang belum menunjukkan SPA, ada juga yang sudah, tidak perlu yang mengikuti akan untuk bergabung dengan mengikuti pelatihan SPA. Hanya saja ya perlu kami sampaikan juga bahwa untuk tahun ini kita mengalami revisi anggaran. Tahun kemarin sampai 5 angkatan, tahun sekarang ini akan untuk agar bisa sampai 2 angkatan ya, 2 kelas di
di SPAK tahun ini di pusatnya gitu. Sementara di daerah juga ada juga pelatihan SPAK di beberapa daerah, tapi mungkin intensitasnya dan em, apa ya, eh, mata pelatihan yang diperhatikan itu tidak seintens yang dilakukan di pusat. Jadi mungkin kita akan upayakan agar teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut setelah mengikuti tahapan pendaftaran. Pendaftarannya seperti tahun kemarin ada mengisi kuesioner, kemudian ada surat pernyataan dan juga membuat tulisan gitu ya. Sampai saat ini sebenarnya ya kami sangat butuh teman-teman yang bisa eh, diidentifikasi kemudian laporkan kepada kami bagaimana potensi titik-titik konflik di daerah masing-masing, kemudian eh, melakukan cara-cara ini. Kan di debat ini sudah dibahas beberapa cara, ada yang bagaimana membangun kerusuhan dari dengan perspektif generasi Gen Z misalnya, atau dengan cara tradisi dan seterusnya dan lain-lain. Termasuk juga yang terakhir ini yang menggunakan wisata sebagai media untuk mempererat toleransi dan kerukunan. Nah, itu mungkin yang bisa sampaikan saat ini. Kita juga terus berupaya untuk mengembangkan kapasitas teman-teman Kemenag, kerjasama dengan teman-teman CSO dan juga mitra dari luar negeri kemarin ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa segera terwujud. Untuk tahun ini ada beberapa peserta SPAK yang kemudian akan kami undang untuk mengikuti semacam TOT atau advance dari SPAK gitu ya. Itu saja Bang Yani, juga Mas Umam, terima kasih kami sampaikan, juga terima kasih kepada Fatma, Cici, Bang Naif Adnan dan yang lain-lain yang telah memungkinkan tempat ini terus terselenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Swastiastu, Oh, namo buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. tuh. Terima kasih Pak Kasubdit. Kita kembali lagi ini Bang narasumber. Eh, Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang. Ini berkaitan dengan bagaimana hubungan antar kelompok agama atau bisa diceritakan Bang antar suku yang ada di Trites Bang, yang menggambarkan bagaimana sehingga kita dapat ini bagaimana gambaran toleransi atau hubungan kohesi yang ada di masyarakat di daerah Trites Bang. Ya, saya ulangi kembali bahwa Ya, isu kerukunan antara agama di Tretes sangat baik ya. Tidak ada isu yang serius antara Muslim maupun non-Muslim. Kami berdampingan dengan damai, dengan nyaman di sini. Antar suku, saya kira tidak banyak konflik juga. Mayoritas satu suku ya. Kami juga ada perayaan adat setiap tahun di Tretes, ada semacam bedah desa gitu kan, bersih desa di Tretes. Jadi setiap tahun ada acara kumpulan semua warga, mereka semua berkumpul bersama rukun, tidak ada masalah. Kalau dalam eh, masalah adat, budaya, perayaan kebangsaan, kita semua rukun, tidak ada masalah. Cuma seringkali kalau masalah yang menyangkut tadi ya, masalah konstitusi, masalah kayak karaoke, khutbah, itu yang seringkali memicu ada konflik-konflik ya. Ya, mungkin itu yang menjadi masalah sampai sekarang. Dalam hal yang lain, Allah masih aman. Ya, demikian mungkin yang ya, bisa saya sampaikan. ya. Terima kasih Bang. Bagi sahabat-sahabat sekalian,
ini link absen sudah ada di chat grup kita. Silahkan diisi absennya. Mungkin dari Bang Naif, kira-kira Bang ada yang ingin disampaikan Bang? Kami persilakan Bang Naif terkait dengan SPAK atau lain sebagainya Bang. Kami silakan Bang Naif. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Narsum dan moderator pada malam hari ini yang sudah memaparkan dengan baik dan memandu kita pada malam hari ini. Ya, sesuai dengan harapan dari Pak Kasubdi tadi, tentu kita perlu mengajak teman-teman yang concern di bidang resolusi konflik untuk sama-sama meramaikan pendaftaran SPARK 2025. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung pada malam hari ini bahwa acara ini terbuka untuk umum, baik penyuluh maupun penghulu, dan mungkin juga ada yang belum tahu bahwa kalau di flyer sebelumnya dinyatakan bahwa penyuluh non-PNS tidak bisa daftar, maka sudah diralat teman-teman boleh lihat di akun Instagram Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan bagi teman-teman yang statusnya sekarang masih digantung karena belum menerima SKCP 3K-nya dan masih berstatus penyuluh agama non-PNS. Dan sekali lagi juga belajar dari tahun lalu bahwa SPAK 2024 dan 2025 ini tidak hanya untuk agama Islam ya. Sudah banyak teman-teman kita yang bergabung dari agama lain. Boleh dicek dan boleh diajak kenalan. Sebagian juga sudah gabung pada malam hari ini. Eh, kemudian tentu terima kasih bagi teman-teman sudah ramai yang mendaftar. Tetap semangat dan waktunya masih panjang. Ikuti alur dan prosesnya. Bertanya kepada mereka yang sudah pernah lulus. Saya rasa itu aja, Bang Ahmad Yani. Siap, terima kasih Bang Naif. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu kami mohon kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Teman semua untuk senior kapten kita Bang Naif. Terima kasih atas waktunya. Tidak ada yang bisa kami sampaikan, hanya sedikit keberanian untuk menyampaikan sebenarnya. Tidak ada materi yang mungkin spesial. Hanya saja kami berharap ini menjadi hal yang manfaat dan mudah-mudahan menjadi penyemangat teman-teman yang lain untuk berani tampil dan selalu untuk mengupgrade diri kita masing-masing. Itu saja dari kami. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari Bapak narasumber kita, Bapak Ahmad Zaimul Umam, berkaitan dengan potret toleransi di daerah Trites, Jawa Timur. Bapak Ibu, jadi toleransi ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita jaga, kita rawat dalam masyarakat multikultural yang ada di Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita dapat menggali lebih dalam lagi nilai-nilai toleransi yang ada di dalam ajaran agama kita masing-masing sebagai pedoman hidup kita di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai agama, kemudian berbagai suku dan lain sebagainya. Maka untuk itu Bapak Ibu demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, nanti di akhir sesi akan ada sesi foto bersama. Kami mohon nanti kepada Bang Naif untuk mengambil print screen kita pada malam hari ini. Jadi
Inilah yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak narasumber, terima kasih Pak Kasubdi, terima kasih Ibu Fatma, Ibu Cici, dan Bang Naif yang selalu senantiasa membersamai kita dalam diskusi pada sesi-sesi yang telah berlalu maupun sesi-sesi yang akan datang nanti. Jadi dari kami mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ada 4 slide. Slide pertama, bagi yang berkenan menyalakan kamera boleh. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah bergabung dan menyempatkan waktu. Semoga sehat selalu. Insya Allah nanti Amin. rekaman dari webinar malam hari ini akan saya share di grup WA masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bang Naif, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayo, rame daftar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Hormat buat Pak Ustadz dari Sorong. Ya.